Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Hari ini kita melanjutkan kembali materi kita, yaitu tentang inverse fungsi. Kemarin sudah ada 2 soal yang kita bahas. Sekarang soal yang ketiga. Kalau kemarin itu kita hanya diminta untuk menentukan inverse fungsi. Nah, ini soal yang nomor 3. Ini ada soal jika G inverse. Soal nomor 3 ya. Jika G inverse itu adalah 8 min, maaf, bukan inverse ya. Jika G adalah 8 dikurang 3x per 4 dikurang x dengan x tidak sama dengan 4, maka tentukan nilai fungsi G inverse dengan nilai x-nya adalah 4 ya. Nah, kalau kemarin kita hanya disuruh menentukan inverse-nya saja. Nah, untuk soal yang ini, selain inverse-nya, kita disuruh menentukan inverse-nya, terus kita disuruh menentukan nilai jika x dari inverse itu adalah 4 ya. Oke, jadi kita langsung saja cara mengerjakannya. Kalau kemarin kan Ibu sudah memberikan cara mengerjakannya atau menyelesaikannya itu bisa 2 cara. Cara yang melalui proses inverse atau cara yang lebih praktis lagi ya. Nah, ini sekarang kita langsung saja ke cara yang proses ya. Jadi kita langsung, karena soalnya adalah 8 dikurang 3x per 4 dikurang x, maka jadi tidak harus ya inverse itu f. Jadi bisa saja G boleh atau P boleh. Kalau kemarin kan soalnya itu F inverse. Nah, sekarang G inverse. Ada G-nya, sudah G-nya 8 dikurang 3x ya. Maka kita tulis Gx-nya adalah 8 dikurang 3x per 4 dikurang x. Kita kemarin sudah menyebutkan kalau Gx ini kita umpamakan sebagai Y ya. Agar nanti tidak double x gitu ya. X-nya karena di sini sudah ada x, di sini juga x, angka x di sini kita ganti atau umpamakan sebagai y. Kemudian 8 dikurang 3x per 4 dikurang x ya. Kemudian kita kali silang seperti biasa ya. Berarti y dikali 4 dikurang x. Terus di sini y dikali 4 dikurang x sama dengan 8 dikurang 3x. Nah, kalau sudah kalikan seperti ini, seperti SCTP yang biasa kalian lihat itu, 4y, berarti y dikali 4, 4y dikurang y dikali min xy ya. Kemudian sama dengan 8 dikurang 3x. Nah, kalau sudah, sekarang yang ada nilai x-nya kita kumpulkan ke sebelah sini ya. Nah, karena di sini ada nilai x, jadi kita pindahkan ruasnya. Kemudian yang di sini yang ada y-nya tanpa x ini kan 4y nih tanpa x, kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi semua yang sebelah kiri. Jadi semua yang sebelah kanan itu mengandung koefisien x ya. Jadi di sini ada min xy ya. Kemudian di sini min 3x pindah ruas. Jadi di sini min, atau boleh juga kita min xy nggak masalah ya, min xy. Kemudian pindah ruas dikurang 3 jadi tambah karena pindah ruas menjadi 3x. Kemudian ini 8 tetap, yang ini pindah min 4y ya. Nah, kalau sudah yang ini kita sederhanakan sehingga x-nya kita keluarkan. X-nya kita keluarkan ada di luar, kemudian yang bukan x kita masukkan di dalam kurung. Ini x-nya ada di luar, ini x-nya ada di luar, berarti yang bukan ada di sebelah sini ya. Ini bukan x ini adalah y. Kemudian di sini x-nya ya. Supaya nilai positif, jadi ini kan nilainya positif, jadi kita tulis di sini 3 dulu, baru di sini min y. Ya. Jadi ini kalau dikalikan lagi kembali, ini sama, kembali ke sini. Ya. X dikali 3y sama dengan x dikali 3 sama dengan 3x, kemudian x dikali min y sama dengan min xy, kan sama aja ya. Kemudian per sama dengan 8 dikurang 4y. Nah, kalau sudah, yang ini x turun, kemudian sama dengan ini terus lagi kembali 8 dikurang 4y per pindahkan ke sini. Jadi semua yang ada y di sebelah sini ya, berarti 3 dikurang y. Nah, kalau sudah semua yang ada x-nya, x ini sudah ya. Sekarang semua yang ada y-nya kita kembalikan lagi. Tadi kan kita umpamakan kalau x itu sebagai y. Nah, sekarang yang ada y kita kembalikan lagi sehingga ketemu inverse dari g atau g inverse dari x adalah 8
dikurang 4 kita kembalikan, Y-nya menjadi X, per 3 dikurang, kita kembalikan lagi yang ada Y kita ganti dengan X. Ini adalah hasil dari inverse G. Nah, di sini yang diminta adalah apabila nilai X-nya sama dengan 4, berarti kita substitusi. Dari hasil inverse ini, kita substitusi nilai X, kita ganti dengan angka 4. Berarti sama dengan 8 dikurang 4, X-nya kita ganti di sini karena dia 4 ya. Per 3 dikurang X-nya kita ganti 4 ya. Masukin terus saja di sini naiknya ya, sama dengan 8 dari 8 di sini. Kemudian dikurang 4 dikali 4 adalah 16 per 3 dikurang 4. 3 dikurang 4 sama dengan min 1. Sama dengan 8 dikurang 16 adalah min 8 per min 1. Min 8 dibagi min 1, min dibagi min sama dengan positif. 8 dibagi 1 adalah 8. Maka G inverse dengan X sama dengan 4 itu hasilnya adalah 8. Ya, ini cara yang pertama kalau kita menggunakan proses inverse. Tapi kita bisa menggunakan juga cara yang kedua, itu cara mensubstitusi cara lainnya itu adalah rumusnya yang kemarin ibu berikan, cara lain ya ini. Jadi soalnya tadi nih G X itu sama dengan 8 dikurang 3X per 4 dikurang X. Untuk mendapatkan inverse pakai rumus yang ini. Rumus inverse-nya berarti G inverse X itu sama dengan min DX ditambah B per CX dikurang A ya. Nah, kalau sudah itu kita tentukan dulu, kita ganti diketahui, kita tentukan ini kan AX ditambah B per CX ditambah D ya. Berarti ini yang ada X-nya di atas itu adalah AX. Kalau angka saja berarti dia B. Jadi kita tentukan dulu A-nya. Jadi yang sebagai A-nya itu adalah min 3. A sama dengan min 3. Kemudian B-nya yang angka saja. Kita lihat dulu yang di atas ya. Jadi kalau di sini ini A-nya karena dia mengandung unsur X. Kalau B itu tidak ada X-nya, berarti nilainya adalah B sama dengan 8. Ini cara cepat aja atau cara lainnya. Jadi tidak perlu panjang seperti cara pertama saat tadi. Kemudian C-nya itu adalah mengandung X. Nah, yang mengandung X kan yang ini ya. Nah, karena dia min X saja, maka nilainya adalah min 1. Kemudian D itu adalah angka saja, sama dengan B. Itu yang ada angka saja tanpa X. Berarti D-nya sama dengan 4. Nah, kalau sudah, masukkan ke dalam rumus ini. Ya, masukkan. Langsung nih karena mudah. Jadi di sini G inverse X itu sama dengan min DX. D-nya berapa? 4. Dia ada min di sini, berarti min 4. Karena rumusnya min DX. Ditambah B. B-nya berapa? B-nya adalah 8 per. Ya. Kemudian CX. Maaf, ini kan ada X-nya min DX ya, berarti min 4X. Kemudian ditambah B, 8. Ya. Per CX, C-nya berapa? Min 1, berarti min X. Ya, karena 1 dikali X sama dengan X. Ya, X itu di sini adalah nilainya min 1 C-nya, jadi dia di sini min X. Kemudian dikurang A-nya berapa? Min 3. Nah, di sini kalian bisa lihat ini karena ada dua operasi ya, di sini negatif, sini negatif. Jadi kalau disederhanakan menjadi 4X, kita operasikan disederhanakan ya, ditambah 8 per min X, min ketemu min jadinya positif 3. Nah, jadi langsung dapat ini, caranya nggak panjang. Jadi G inverse-nya langsung ketemu min 4X ditambah 8 per min X ditambah 3. Nah, kalau sudah baru kita substitusi. Kan tadi katanya nilai G inverse-nya X-nya adalah 4. Baru kita masukkan nilainya 4 di dalam. Jadi ini min 4. X-nya adalah 4 ditambah 8 per min 4 ditambah 3. Ya. Nah, sekarang min 4 dikali 4 adalah min 16 ditambah 8 per min 4 ditambah 3 sama dengan min 1 ya. Nah, sama dengan min 16 ditambah 8 hasilnya adalah min 8 per min 1. Nah, min 8 dibagi
min 1 hasilnya sama dengan 8. Nah, jadi sama cara yang pertama, yang ini, kemudian ini cara yang kedua, pakai rumus praktis. Jadi kalau menggunakan rumus praktis ini atau cara lain ini, itu lebih cepat. Kalau ini, kemungkinan kalian ada salah memindahkan koefisien X atau Y-nya. Jadi lebih, kalau menurut Ibu, cara yang kedua itu lebih mudah dan resiko kesalahan menghitungnya lebih kecil. Ya, oke, tadi itu adalah tentang fungsi atau inverse fungsi. Nah, kemudian soal yang keempat, di sini ada soal. Diketahui fungsi fx-nya adalah 3x tambah 4 dan gx-nya adalah 4x dikurang 5 per 2x ditambah 1 dengan nilai x tidak sama dengan negatif setengah. Nah, kalian di sini juga disuruh mencari inverse. Tapi inverse dari komposisi. Nah, jadi kita menginverskan komposisinya. Jadi cari dulu komposisinya, setelah mendapatkan komposisinya baru kita inverskan dianya. Ya, seperti itu kan. Jadi ada dua langkah. Kalau tadi kan langsung inverse saja tanpa ada komposisinya. Nah, untuk soal yang keempat ini, soalnya kita buat dulu, cari dulu komposisinya, setelah kita mengkomposisikan baru kita menginverskannya. Ya. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini soalnya adalah diketahui fx-nya itu sama dengan 3x ditambah 4. Kemudian gx-nya itu sama dengan 4x dikurang 5 per 2x ditambah 1. Nah, yang diminta adalah inverse, atau yang ditanya adalah inverse f komposisi gx. Nah, sekarang kita cari dulu komposisinya. Nah, jadi kita cari f komposisi gx sama dengan. Nah, kemarin cara mengerjakan komposisi, kita tulis dulu f-nya, kemudian kita masukkan g-nya, yaitu 4x dikurang 5 per 2x ditambah 1. Ya. Nah, kalau sudah baru kita tulis f-nya. F-nya adalah 3x ditambah 4. Nah, kalau sudah, ganti nilai x-nya dengan g yang ada di sini. Berarti 3 di sini ya, turun lagi 3-nya. X ini kita ganti dengan 4x dikurang 5 per 2x ditambah 1. Kemudian jangan lupa masih ada di sini ditambah 4. Nah, ini kalian kalikan nih sini. 3 dikali 4 sama dengan 12x. 3 dikali min 5 sama dengan min 15 per. Karena di sini bawahnya 1, berarti 1 dikali 2x tambah 1. Berarti 2x ditambah 1. Kemudian ditambah 4. Nah, dari sini, karena di sini ada penyebut 2x tambah 1, berarti kita harus menyamakan penyebutnya. Nah, berarti karena kita menyamakan penyebutnya, berarti ini kita tulis ulang lagi, 12x dikurang 15 per 2x ditambah 1. Ini kita kalikan dengan penyebut yang ini, yang sama, ditambah 4, 2x ditambah 1 per 2x ditambah 1. Ya kan, karena penyebutnya sama. Nah, kalau sudah, kita tulis lagi sini 12x dikurang 15 per 2x ditambah 1. Kemudian ditambah, nah ini kalian kalikan 4 dikali 2x sama dengan 8x ditambah 1 per, ini kan per 1 ya, berarti kan kalian kalikan dengan 2x, berarti 2x ditambah 1. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya kita lihat nih pembilangnya. Cari yang memiliki koefisien yang sama. Ini koefisien x nih, ini juga x. Berarti x dengan x kita operasikan. 12x ditambah 8x berarti 20x. Kemudian ini angka. Angka dengan angka kita operasikan. Ya, di sini min 15, kemudian di min 15 ditambah 4. Min 15 ditambah, sorry, ini bukan 1 ya, tapi 4, karena 4 dikali 1 adalah 4 ya. Berarti min 15 ditambah 4 itu hasilnya sama dengan min 11 ya, per penyebutnya sudah sama, berarti 2x ditambah 1. Ini adalah hasil dari f komposisi gx. Nah, sudah ketemu f komposisi gx-nya.
Sekarang disuruh mengapakan? Disuruh inverse-nya. Berarti inverse pakai rumus yang nomor 3 tadi. Nah, pakai rumus yang nomor 3 tadi itu langsung saja. Mau pakai cara cepat atau cara yang panjang. Tapi kita langsung saja dulu pakai cara yang proses ya. Nanti kalian bisa mengerjakan di rumah dengan cara yang mudah atau cara praktisnya. Nah, kalau sudah, kita masukkan berarti F komposisi G inverse X itu sama dengan, kita tulis lagi kembali, 20X dikurang 11 per 2X ditambah 1. Kemudian ini kita umpamakan sebagai Y. Berarti kan Y sama dengan 20X dikurang 11 per 2X ditambah 1. Kalikan nih, kalikan silang seperti tadi, ya kan? Maka di sini hasilnya menjadi 2XY ditambah, kan Y dikali 2X sama dengan 2XY, ya. Kemudian Y dikali 1 sama dengan Y sama dengan 20X dikurang 11. Karena ini kan dikalikan 1, jadi kembali angka itu sendiri. Nah, kalau sudah yang ada X-nya kita jadikan 1 ya. Nah, supaya mudah, biar saja di sini Y-nya, supaya Y-nya tetap di sini. Karena ini kan mengandung XY. Kemudian ini ada X-nya, jadi kita kumpulkan nantinya di sebelah sini saja supaya Y-nya tetap bernilai positif. Karena kalau kita pindahkan Y-nya, nanti Y-nya bernilai negatif. Jadi kita tetap biar saja Y ini ada di ruas yang sebelah sini. Berarti Y tetap, kemudian angka pindah. Karena ini kan tidak mengandung X ya, jadi kita pindahkan dari negatif menjadi positif 11 sama dengan 20X ya. 20X tetap, 20X tetap, ini pindah menjadi min 2XY, min 2XY. Karena pindah ruas maka dari nilai positif menjadi nilai negatif ya. Berarti seperti ini. Nah, kalau sudah kita sederhanakan tadi yang ini. Nah, ini sederhanakan, kita tulis lagi kembali Y ditambah 11 per kita sederhanakan sekarang. Jadi X-nya di luar. Ini kita keluarkan X-nya. Jadi yang bukan nilai X ada di dalam kurung. Yang bukan kan 20. Nah, nilai 20 ini positif. Kemudian nilai yang ada Y-nya ini ya, XY ini kan negatif. Supaya dia bernilai mudah ya. Jadi kita tulis aja langsung min 2Y ya, ini dari min 2Y karena X sudah ada di luar, kemudian ditambah 20. Ini kalau kalian kalikan lagi kembali seperti ini, dia akan kembali di sini ya. X dikali min 2Y sama dengan min 2XY. Kemudian X dikali positif 20 sama dengan 20X. Ini kan adalah bentuk sederhananya. Karena nanti kan kita membutuhkan nilai X saja di sini. Kemudian yang bukan nilai X ini kita kembalikan di sini sebagai pembilang. Maka X sama dengan, kita tulis lagi Y ditambah 11. Yang ini kita pindahkan di bawahnya, yaitu min 2Y ditambah 20. Nah, X ini kita kembalikan. X tadi itu kan adalah yang ini, F komposisi G inverse. Berarti F komposisi G inverse X itu adalah Y ditambah 11 per min 2Y ditambah 20 ya. Nah, ini kalau sebenarnya sudah pernah materi ini Ibu berikan, hanya mengulang kembali lagi karena kan kalian sudah kelas 12. Jadi semua materi dari kelas 10 sampai kelas 12 itu yang akan diujikan dalam ujian sekolah. Cobalah di rumah itu kalian membuka-buka di Google, banyak sekali materi-materi untuk ujian sekolah maupun ujian nasional yang ada contoh soalnya juga penyelesaiannya. Cari tentang materi komposisi dan fungsi inverse atau komposisi fungsi dan inverse fungsi. Itu banyak sekali di situ ya. Nah, mungkin hari ini itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol COVID-nya. Jaga diri ya. Ibu akhiri, kalau nanti ada yang ingin bertanya silahkan bertanya ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.